Ini kan masyarakat sekarang disuguhi dua informasi ya, yang satu pihak menyatakan tidak terlibat dan PD Perjuangan menyatakan bahwa semua ini adalah Jokowi. Kalau kita mengumpulkan pasal-pasal informasi yang ada di tengah publik, pertama kita harus juga mendengar kesaksian Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang menyatakan pada saat proses upaya revisi Undang-Undang KPK itu bahwa Jokowi mengutus seorang menteri bertemu dengan beliau, dan di sana pembicaraan itu videonya kan sudah beredar juga di media sosial. Video pengakuan dari Mas Hasto tersebut itu salah satu video yang disimpan waktu itu, dibawa oleh Bu Kony sampai ke Rusia untuk diamankan di sana. Dan itu pengakuan Mas Hasto yang beliau menyatakan bahwa Jokowi melakukan upaya perubahan dan revisi Undang-Undang KPK itu tujuannya karena pada 2019 pasca Pilpres itu menjelang Pilkada, putra dan menantu beliau akan maju dalam kontestasi Pilkada. Jadi tujuannya untuk mengamankan supaya jangan sampai nanti mereka-mereka itu terlibat dalam kasus gratifikasi atau suap. Itu yang salah satu poin yang disampaikan oleh Sekjen PD Perjuangan, sehingga dari situ kita melihat bahwa memang inisiatif dari ini semua adalah Presiden pada saat itu. Meskipun belakangan Pak Jokowi menyatakan tidak terlibat dan tidak menandatangani. Publik juga sudah melihat surat yang beredar yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi waktu itu pada bulan September. Persetujuan beliau mengirimkan wakil pemerintah membahas undang-undang ini di DPR. Artinya kalau Presiden sudah mengirimkan surat yang mewakili pemerintah untuk membahas revisi tersebut, berarti Presiden dan pemerintah yang dipimpinnya setuju melakukan revisi. Jadi kalau Pak Jokowi menyatakan tidak terlibat, tidak setuju dan tidak menandatangan, saya pikir itu hanya sebuah gerakan buang badan, cuci tangan, supaya isu tentang pemberantasan korupsi memang yang digandrungi oleh masyarakat itu terlihat Jokowi menjadi seorang pahlawan. Padahal kalau kita mengumpulkan semua informasi yang ada bahwa Jokowi adalah aktor di balik itu. Dan kita juga melihat situasi di KPK pada 2019 tersebut ketika undang-undang itu kemudian disahkan oleh DPR RI diketok palu, di mana diketok palu itu artinya telah bersepakat pemerintah dan DPR dan legislatif sesuai konstitusi. Karena kalau pemerintah waktu itu tidak bersetuju, maka tidak akan ada lanjutan pembahasan. Dan kalau memang Jokowi tidak setuju, seharusnya beliau tidak mengirimkan surat yang mewakili pemerintah, harusnya yang dikirimkan surat itu. Karena kalau kita baca surat itu kan merujuk kepada surat pimpinan DPR nomor sekian. Maka Presiden mengirimkan wakil. Kalau memang Jokowi dan pemerintahannya pada saat itu tidak bersetuju, maka yang dikirimkan itu harusnya surat penolakan. Saya atas nama Presiden Republik Indonesia, pemerintah menyatakan tidak bersedia atau menolak revisi. Tapi kan beliau mengirimkan surat mengutus wakil untuk membahas revisi tersebut. Artinya kesimpulan kita dari semua itu, ya Jokowi memang bersetuju dan terlibat dalam proses itu. Dan pada saat terjadi keributan di KPK, ramai di KPK waktu itu, beliau ada di sana, Jokowi kan datang juga bersama Pak Mahfud dan waktu itu menjanjikan sebuah solusi Perpu. Pertanyaannya mengapa sampai hari ini Perpu itu tidak terbit, padahal Jokowi sudah sampai lengser dari kursinya Presiden. Tahan di situ dulu. Artinya Nanti kita akan bahas main drama dalam hal ini. Baik.